Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu saja tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya ada kelakuan dari oknum orang Cina ya, oknum Cina. Nih, perilaku Cina sungguh keterlaluan. Orang sudah masuk liang kubur masih aja diganggu peristirahatannya. Inilah warga negara Tiongkok yang dibanggakan PDI Perjuangan hingga studi banding. Akhlaknya buruk dijadikan contoh. Nah, ini kenapa gua angkat? Ya, kita lihat dulu dah videonya. Kita lihat dulu videonya. Satu, Allah Akbar. Nah, itu yang jilbab. Lihat. Jangan kebulan ya. Merusakan kuburan. Nah, ngelihat video ini, gue jadi ingat sama oknum-oknum yang mengatasnamakan apa itu, perjuangan apa, PWI atau apa itu namanya ya. Kelakuannya mirip ya. Kelakuannya mirip. Ngerusak kuburan. Makanya mukimat-mukimat itu ya, itu nyerangnya yang etnis Yaman aja. Yang begini didiemin sama dia. Mirip kelakuannya soalnya. Boleh dibilang ya sama-sama ngerusak kuburan. Kuburan yang mereka nggak suka dirusak gitu ya. Gila. Ini yang membuat kenapa gua ngangkat konten ini. Dan para mukimat itu makanya kalian lihat aja ya konten-konten gue yang udah nggak mau ngebahas mereka. Itu pun masih aja komentarnya masalah itu. Ya karena bagi mereka, di saat kita membahas masalah-masalah yang lebih urgent di bangsa ini, mereka ketakutan. Mereka memaksa kita ngebahas mereka, padahal mereka nggak penting udah. Mereka ini orang-orang nggak penting. Mereka nggak pernah ngebahas yang begini. Mereka sok NKRI, sok Nusantara, tapi ngelihat begini mereka diem. Mereka ngelihat korupsi nggak pernah ngomong. Terus ngerasa yang paling Nusantara. Aduh, ini jangan-jangan orang-orang seperti ini yang bayar mereka juga. Jangan-jangan. Ini, lihat kelakuannya ini. Begini, mirip gak sih? Iya. Merusak kuburan. Ya begini, akhlak yang dibangga-banggakan sama mukimat mungkin ya. Nah, udah lama-lama. Kita lihat apa komentar netizen dari sini. Let's go guys. Oke guys, kita udah di... Ini, nama akunnya. Wah, apa ya? Alain itu hurufnya juga hati ya. Anda ada yang berani bunuh beberapa warga Cina yang kelakuan kelewatan batas. Mungkin daerah lain mengikuti dan tidak ada lagi yang kurang ajar sama masyarakat Indonesia. Nah, ini nggak pernah dilihat sama mukimat yang begini. Nggak pernah dilihat. Mereka cuma fokus sama Habaib aja. Padahal Habaib nggak ngapa-ngapain juga ya. Mungkin ada beberapa oknumnya aja. Nah, ini kan ada. Tapi bajar-bajar upahan selalu siap. Selalu saja teriak-teriak waspada Yaman. Hehehe. Nah, ini yang gua maksud adalah tentang kemungkinan besar yang membayar mereka ya orang-orang yang ada di video ini. Orang-orang yang ada di video, mereka yang kelakuannya rusak yang diserang Yaman.
Pak, usir semua Cina dari Nusantara, kuburan aja dibongkar sama penjajah Cina. Nah, tuh. Yang disalahin Yaman. Yang disalahin Mukimat Yaman. Jangan-jangan beneran. Yang bayar mereka ini orang-orang itu dah. Nah, tuh, kalian manja deh tuh makhluk-makhluk itu. Ini Indonesia loh, negeri kita beraninya dia seperti itu. Ini baru dikit loh ya makhluk seperti itu. Udah kesannya ini negara nenek moyangnya. Gimana kalau negerinya pindah ke sini? Kebayang nggak tuh? Na'udzubillah min dzalik. Lagian dibaik. Nah, benar sekali penumpang tak menghormati dan merasa memiliki. Nah, yang disalahin ya baik. Yaman. Oleh golongan Mukimat. Oleh golongan Mukimat. Mukimat tolol sih ya. Nah ini gua angkat karena insya Allah masih banyak orang waras di Indonesia nih. Masih banyak orang waras di Indonesia nih. Luar biasa ya, merusak dan menguasai. Apa mesti diusir? Ya, mungkin. Harus revolusi spontan, bukan rekayasa seperti PDIP dan kawan-kawan 98. Ya mudah-mudahan lah Allah kasih jalan baik ya. Kenapa nggak digebukin pakai batu nisan? Ya namanya ibu-ibu, coba kalau anak muda lagi beler pasti rame. Iya juga ya. Ya namanya juga ibu-ibu ya. Diomelin baik. Ini dosa semua. Ini semua dosa PDI Perjuangan yang menjadikan Jokowi yang mengelola rejimnya 10 tahun untuk menjadikan rakyatnya si Yaman begini represif dan ngelunjak diadakan pribumi. Ini malah Yaman yang disalahkan ya. Ya mungkinan ini sarkas. Jelas-jelas begitu. Yaman cabang Tiongkok. Mereka menganggap kita sebagai kacung. Mereka menganggap kita sebagai kacung. Udah hasil 10 tahun. Iya. Sudah dikacungkan PDIP. Nah begitulah. Cina ikut bagian menjara negara dan rakyat karena udah dapat restu pemerintah. Bisa jadi. PDIP yang izinin, ya mau gimana? Mereka komunis apapun bisa mereka lakukan. Lawan. Yang disalahkan komunis Yaman. Pejabat di sana pada bodoh dan korup sepertinya. Nah, Indramayu ya, si Nina Agustin ya. Nina Agustin PDIP. Nina Agustin PDIP, ya. Bisa jadi. Cina anjir. Junjungannya PDIP, iya. Komunis itu anti-Islam. Nah, yaitu PDIP anti-Islam. Astagfirullah, itu kronologinya gimana? Ya begitu. Bentar lagi pribumi habis jadi budak. Mereka kuasai jalur pantai mulai dari Sumatera sampai Jawa. Mereka siap menyelundupkan barang ilegal termasuk narkoba, senjata dan lain-lain. Khususnya narkoba mereka kuasai semua jalur. Mereka cuci uang juga di Indonesia. Senjata apalagi. Ini yang kenapa mereka musuhin Habaib itu? Karena Habaib melawan ini. Jadi Habaib dijadikan korban framing mereka. Dijadikan korban fitnah mereka. Pada kelakuan mereka sendiri yang begini. Dan memanfaatkan ketololan para mukimat. Ketololan para mukimat yang dimanfaatkan oleh mereka. Sehingga framing di media sosial itu seolah-olah yang paling bersalah adalah Yaman. Ada Polres Indramayu. Ini karena kebodohan dan ketololan kita juga akibatnya begini. Hal seperti ini bisa saja memancing emosi kita sebagai masyarakat pribumi di negeri ini. Nah, Mana yang ngaku paling pribumi nih? Yang mukimat-mukimat yang paling ngaku pribumi. Kirain Yaman, ternyata babi Cina lagi yang buat ulah. Yang disalahin Yaman. Tapi alhamdulillah masih banyak orang waras. Mereka pendatang berani terhadap pribumi yang punya hak. Mohon dievaluasi DPR. Nah, mana pribumi yang paling Nusantara ini? Mana mukimat tolol? Mata segaris, memang nggak beradab. Mereka berbuat seperti itu nggak mungkin jika nggak ada kekuatan besar di belakangnya. Dan mungkin jumlah mereka saat ini sudah sedemikian banyak sehingga berani berbuat kelewat batas di bumi pertiwi. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau lihat sejarah Cina, warga Cina ber-DNA baik zaman dinasti yang kalah oleh yang ber-DNA jahat hijrah ke selatan sebagian ke Taiwan. Dan ada yang hijrah ke Thailand hingga Indonesia. Mereka ber-DNA baik. Di Jepang pun banyak. Peristiwa Nanking juga genocide bukan oleh Jepang tapi mereka. Dino bangsa. Backingnya di sini banyak, mulai dari oknum polisi sampai oknum TNI. Jadi backingnya, lihat aja di pick oknum TNI sama oknum polisi dijadiin anjing menjaga. Waduh. Sejak Jokowi Cina makin berani-berani ya, serem ya. Jadi ini udahlah kesimpulan aja ya. Jadi selama ini kalian melihat banyak framing tentang Yaman, ternyata ini kelakuannya. Dan orang-orang yang framing Yaman gak berani ngomongin ini. Nggak berani, kenapa? Dan jangan mereka orang-orang tolol yang dibayar, orang-orang bayaran yang tolol yang digunakan untuk memframing habaib jelek. Karena apa? Yang bisa ngelawan begini adalah persatuannya para habaib. Mudah-mudahan habaib dan ulama bersatu bisa mencegah Indonesia dari dikuasai sama orang-orang yang begini. Gua Babe Aldo, YouTuber Lihat Biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi mungkin mah tolol sih ya, mau bilang apa gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.